ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita mau ibadah sekolah minggu loh. Yuk siap-siap, jangan lupa ya. Sudah mandi dan sudah bermakin rapi. Sudah sarapan dan tidak bermain saat beribadah. Yang ketiga, siapkan Alkitabnya dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, memuji Tuhan dengan sukacita. Harap orang tua mendampingi anak-anak saat beribadah. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Shalom semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali di ibadah online anak GKKD Kings Generation. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Yes Tuhan, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan
Tuhan, kami akan memulai ibadah online anak ini Tuhan. Mari Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Dari kelas kecil Tuhan sampai kelas besar Tuhan. Biar pengurapan Engkau Tuhan saat ini turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berikan mereka berkat yang melimpah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Yes, Tuhan. Bapa
yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Kings Generation GKKD Jakarta. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita semua sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak adik-adik berdoa. Ayo, ya lipat tangannya, tutup matanya, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang indah pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau yang menjamah hati setiap kami, hati adik-adik di sini Tuhan, di dalam kasih Yesus. Kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan, adik-adik dikasih Tuhan. Ya, tema kita pada hari ini adalah Hamelek Jehovah atau Jehovah Hamelek. Ya, apa artinya Hamelek Jehovah atau Jehovah Hamelek ini? Artinya adalah Tuhan Sang Raja. Ya, itu diambil ya dari Mazmur 98 ayat 6. Nah, kalau adik-adik pegang Alkitab atau pegang handphonenya, dibuka Alkitabnya, kita baca Mazmur 98 ayat yang ke-6 ya. Nah, ya, Bapak bacakan. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Di hadapan Raja atau Hamelek, atau kalau bahasa Arabnya Al-Malik ya, anak-anak ya. Hamelek ya, mirip ya, yakni Tuhan ya. Jadi Tuhan kita adalah Raja. Tuhan itu adalah sebenarnya Raja, ya anak-anak semua ya. Ya, jadi kita ingin mengenal Tuhan Sang Raja ini. Siapa dia? Siapa Tuhan Sang Raja itu? Hamelek itu, ya. Bapak mau bagikan tentang Tuhan Yesus Kristus, ya, yang menjadi tokoh yang utama, ya, figur yang utama di dalam Alkitab kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, dia adalah Sang Raja, Anak Allah. Kita mau baca dari Matius 21 ayat 5 sampai 11 ya. Bapak akan bacakan, boleh buka Alkitab kalian atau buka di HP-nya. Matius 21 ayat 5 sampai 11 ya. Bapak akan bacakan buat adik-adik semua. Ya, ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang-orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, ini adalah suatu panorama penyambutan Sang Raja, ya. Yesus masuk ke Yerusalem dan orang menyambut Sang Raja itu, anak-anak ya. Dan dia mengendarai seekor keledai beban yang muda, keledai masih muda, ya. Yesus mengendarainya dan disambut ya, dan dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, kepada Yerusalem, bahwa lihat Sang Raja datang, Rajamu yang lemah lembut itu mengendarai keledai. Nah, anak-anak, ini ada Bapak bawa topi. Ini topi koboi, ya. Kalau koboi itu adalah gembala sapi, tapi mereka mengendarai kuda, ya. Koboi-koboi di Amerika mengendarai kuda, ini topinya begini, ya. Mereka mengendarai kuda dan kelihatan gagah ya. Ya, dari semuanya kalau orang naik kuda, wah keren, koboi ya. Nah, tetapi Yesus bukan naik kuda, dia naik keledai. Ya, bedanya apa? Keledai itu
keledai beban, ya itu bukan seperkasat kuda, ya. Kalau kuda itu dipakai untuk berperang, tapi nggak pernah keledai dipakai untuk berperang. Makanya dikatakan Tuhan kita raja yang lemah lembut, ya. Dia datang ke Yerusalem bukan untuk berperang, tapi untuk memberikan hidupnya bagi umat manusia. Nah, itulah Yesus. Dia berbeda dengan raja-raja yang lain di dunia ini. Ya, kalau raja-raja yang lain di dunia ini, ya, raja-raja yang ada di bumi ini, semua raja itu punya pasukan. Pasukannya, raja-raja itu punya senjata, pedang, tombak, panah, ya. Semua raja-raja punya tentara, ya, untuk berperang. Tetapi Yesus datang ke dunia tidak membentuk pasukan, tidak ada pasukannya. Tidak ada, Petrus tidak bawa pedang atau bawa senjata tombak untuk berperang. Tidak, ya, enggak. Tuhan Yesus bilang, sarukan pedangmu, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Artinya kita nggak main pedang terhadap sesama manusia, tapi kita melayani, ya, ya, adik-adik ya, semua ya. Nah, Tuhan Yesus nggak bentuk pasukan, raja-raja bentuk pasukan, dan raja-raja ini, ya, karena dia membentuk pasukan, maka tentaranya berkorban untuk dirinya. Bayangkan, banyak tentara-tentara yang mati untuk berperang bagi sang raja. Tetapi Tuhan Yesus, dia menyerahkan nyawanya untuk pengikut-pengikutnya, memberikan hidupnya di kayu salib, mati menggantikan kita, ya, untuk terhukum, terkutuk di kayu salib, supaya dosa-dosa kita anak-anak diampuni oleh Tuhan Yesus, ya. Terus apalagi raja-raja di dunia ini, semua raja-raja dunia ini semua senang, ya, menikmati kenyamanan di tempat, di istana, disediakan makanan yang enak-enak, dijamu, ya. Terus kalau rajanya mungkin pengen apa, dipijit-pijit, ya, dikipas-kipas, rajanya nyaman sekali, anak-anak ya, adik-adik ya, nyaman sekali raja-raja itu, ya, dilayani, ya, dilayani. Kemudian masyarakatnya, ya, rakyatnya, anak-anak ya, kalau raja-raja itu ya, dipungutin upeti, dipungutin pajak-pajaknya, dari panennya diambil untuk raja. Semua rajanya mengambil. Beruntung kalau rajanya baik. Kalau rajanya baik, tentu dia menyayangi rakyatnya. Tapi kalau rajanya tidak baik, ya pasti bisa semena-mena, anak-anak. Tuhan Yesus beda, ya. Tuhan Yesus raja yang turun dari istananya di sorga. Istana Tuhan Yesus ada di sorga, ya. Rumah Bapakku besar, katanya, disediakan buat kita, banyak tempat di sana. Dia turun dari sorga yang mulia, anak-anak. Dia lahir di kandang domba di Bethlehem. Orang Majus datang mempersembahkan persembahan kepada Yesus yang masih kanak-kanak itu. Dan Yesus lahir di situ sebagai raja. Dan dia juga datang ke Yerusalem, disambut hosana, hosana, dengan daun-daunan dikibas-kibaskan, ya, sorak-sorai. Kemudian daun-daunan ranting-ranting ditaruh di tanah menjadi hiasan. Kemudian baju mereka dibuat untuk alas keledai dan untuk alas jalan, menyambut Yesus sang raja. Tapi dia datang bukan untuk berperang, dia datang untuk menyelamatkan manusia. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh raja-raja di dunia ini adalah menyelamatkan rakyatnya dengan menyerahkan nyawanya. Hanya Yesus, anak-anak, yang melakukan itu. Dan dia akhirnya menyerahkan dirinya kepada manusia untuk dibelenggu, untuk disiksa, untuk dicambuk, ya, sehingga dia ada bilu-bilu berdarah yang untuk menyembuhkan kita. Dan kemudian dia dibawa ke kayu salib, dipaku di kayu salib, supaya dosa tangan kita dihapuskan, dipaku kakinya di kayu salib supaya dosa kaki kita dihapuskan. Kemudian kepalanya dikasih mahkota duri supaya dosa pikiran kita, dosa mata kita, dosa kejahatan kita semua ditanggungnya, anak-anak, ya. Semua dosa kita sudah dihapuskan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dia memberikan jalan ke surga buat kita, ya. Makanya kayu salib itu menuju ke atas, mendamaikan kita dengan Allah, anak-anak, dan
mendamaikan kita dengan sesama manusia. Itulah tujuan Yesus mati sebagai raja yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi rakyatnya, supaya kita menjadi pengikutnya, supaya kita dibawanya ke surga. Pergi nanti ke istananya anak-anak. Anak-anak mau ke istana Tuhan Yesus. Selama-lamanya kita memuji Dia sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Ya anak-anak. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau Tuhan Yesus sudah mati sebagai Raja dan naik ke surga, dimahkotai, dinobatkan sebagai Tuhan dan Raja, Tuhan dan yang diurapi, dan Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sama seperti orang-orang yang menyambut Yesus ketika Dia datang ke Yerusalem dengan mengendarai keledai muda. Ya, orang-orang memberikan pakaiannya, memberikan ranting-ranting menyambut Yesus. Hosana bagi Sang Raja Anak Daud. Anak-anak dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Anak-anak dengarkan Bapak. Yang perlu kita persembahkan bagi Sang Raja adalah kehidupan kita, hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita, segenap hidup kita anak-anak. Kita persembahkan bagi Yesus untuk mengikut Dia. Kalau kita lakukan itu, kita menyambut Dia sebagai Raja. Karena kepada Sang Raja, rakyatnya harus mempersembahkan hidup mereka untuk mengasihi Sang Raja. Kenapa? Karena Raja kita Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa kita, dari maut, dari neraka. Kita diselamatkan, ya, supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Pertama-tama hidup kita anak-anak, tubuh kita yang kudus anak-anakku. Baru yang kemudian ucapan syukur, ya, persembahkan ucapan syukur kepada Tuhan dalam bentuk pujian dengan mengatakan puji Tuhan, haleluya, ya, bukan marah-marah, bukan ngamuk, bukan ngomong-ngomong kasar, bukan ngomong kebun binatang, bukan anak-anak, ya. Ketika ada masalah dalam hidup kita, kita katakan puji Tuhan, itu naikkan syukur bagi Sang Raja. Haleluya. Adik-adik dikasih Tuhan, misalnya adik-adik sedang orang tua, adik-adik kan pengen dibelikan mainan nih, ya, pengen dibelikan HP mungkin, sudah lihat HP di mall, papa mama bilang jangan dulu, belum waktunya, jangan dulu. Kemudian pulang dari mall nggak dibelikan mainan, nggak dibelikan HP, bingung, kayak mau nangis, kayaknya papa mama nggak sayang. Nah adik-adik sekalian, apakah kamu ingin Yesus Raja dalam hidupmu? Kalau kamu ingin Yesus Raja dalam hidupmu, ketika orang tuamu belum memenuhi permintaanmu, kamu katakan puji Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Aku bersyukur karena Engkau punya rencana yang mulia buat hidupku, rencana yang lebih baik. Terima kasih untuk papa mama yang menolak permohonanku. Aku belum beli mainan sekarang, belum dibelikan. Aku belum dibeli makan enak sekarang. Aku mungkin belum diajak ke restoran yang enak. Tapi aku mau berkata, puji Tuhan, haleluya. Aku bersyukur Tuhan, aku sayang papa mamaku. Aku gak ngambek, aku gak marah. Anak-anak, itu tandanya kamu menjadikan Yesus Sang Raja. Kenapa? Kamu mempersembahkan syukur, ya, kamu mempersembahkan pujian, puji Tuhan, haleluya, ya. Atau anak-anak, kamu terlambat ke sekolah, terlambat dari online, kemudian guru menegur kamu. Kamu jangan ngambek, jangan sakit hati. Katakan puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk guruku, bu guru, pak guru yang menegurku Tuhan. Ini supaya aku berubah Yesus. Terima kasih, bentuk aku Tuhan. Itu artinya kamu menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Adik-adik semua. Nah adik-adik dikasih Tuhan, berikan hidupmu pada Yesus. Itu nomor satu. Jangan lagi gunakan tangan, kaki, mata kita untuk berbuat dosa. Ya, berikan pujian syukur, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Setiap hari kita memuji Tuhan, mengatakan haleluya. Angkat puji-pujian, elu-elukan Sang Raja. Adik-adik, Bapak
Kasih tahu adik-adik. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan, semangat, gairah, kesenangan, kebahagiaan, ya, kerinduan menjadi berkat, ya, ingin melayani Tuhan, ingin menolong sesama, ingin berbuat baik. Tuhan berikan hati yang seperti itu kepada adik-adik sekalian. Karena itu adik-adik ingat selalu, kalau Yesus Hamelek sang raja, adik-adik datang kepadanya, persembahkan hidupmu, persembahkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Hosana bagi Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Itu aja firman yang Bapak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, kalau ada adik-adik yang hari ini belum pernah menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidupmu, sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, maukah adik-adik pada pagi hari ini menerima Yesus, datang kepada Yesus, mengaku engkau orang berdosa yang butuh diselamatkan. Adik-adik, maukah engkau mengakui dosamu dan datang kepada Yesus? Yesus Tuhan kita sang raja menyambutmu. Mari berdoa bersama Bapak. Kamu taruh tanganmu, angkat tanganmu kepada Tuhan, tutup matamu. Mari ikut doa Bapak. Bapa di sorga, Bapa di sorga, aku datang padamu pada pagi hari ini. Aku mengaku aku orang berdosa. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkanku dari hukuman dosaku, dari dosa-dosaku. Ampuni aku Tuhan, kasihani aku Tuhan, sucikan aku dari dosa-dosaku, supaya aku berubah, supaya aku bertobat, supaya aku meninggalkan yang salah, yang jahat dalam hidupku dan menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tinggallah dalam hidupku, dalam hatiku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kalau kamu sudah menerima Yesus dalam hidupmu, dalam hatimu, biarlah hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari dan berdoa setiap hari, ya. Belajar mempraktekkan firman Tuhan dalam sukacita. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Bapak akan tutup dalam doa berkat. Adik-adik semua bangkit berdiri, ya, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita datang kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk adik-adik semua di sini yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian, antusias. Tuhan, mereka sudah mendengarkan tentang Engkau sang Raja yang mati di kayu salib bagi kami untuk menyelamatkan kami umatnya dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah adik-adik di sini ikut Yesus dan menjadikan Yesus sang Raja, memuliakan Engkau sebagai Raja, menyambut Engkau sebagai Raja, mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, mempersembahkan ucapan syukur dan puji-pujian dinaikkan kepada sang Raja. Itulah gaya hidup kami. Biarlah adik-adik di sini menjadikan itu gaya hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau tutup ibadah kami ini dengan berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus itu menyertai adik-adik semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali dalam ibadah kita selanjutnya di minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi ya teman-teman, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Shalom. Halo semua, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau aktivitas nih. Kita mau buat apa sih Kisya? Hari ini kita mau buat gelembung raksasa. Yeay, bahan-bahannya ada apa aja tuh? Ada sabun cuci piring, ada baking powder atau soda kue, ada garam, ada maizena, ada air, ada sendok, ada wadah,
dan ada pengaitnya. Kalau mau buat pengait seperti ini, minta tolong mama dan papa nih ya. Yuk kita buat. Pertama, kita tuangkan air secukupnya ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan garam. Kita aduk sampai garamnya melarut, jangan sampai ada yang tergumpal. Lalu kita taruh baking soda. Kita aduk, jangan sampai dia mengumpul ya. Setelah itu kita masukkan 3 sendok teh maizena. Kita aduk sampai larut. Lalu kita tuangkan sampai cuci piringnya ya. Dan kita aduk. Yuk kita mulai eksperimennya. Wah, hebat ya, kita bisa membuat balon raksasa sendiri. Iya, hebat. Tapi lebih terkagum lagi, kita akan kebesaran Tuhan yang menciptakan alam semesta, bahkan manusia, dan yang dapat menyembuhkan kita, menyelamatkan kita, dan membebaskan kita dari segala persoalan. Jadi, kita harus mengulu-ulukan Tuhan yang luar biasa dari yang ada di dunia ini. Sekian aktivitas minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Saatnya kuis. Yeay. Oke, sekarang peraturannya, sebelum adik-adik menjawab mengetik ya, sebelum kakak selesai membacakannya jangan ada yang menjawab dulu ya. Jadi kalau kakak bilang ya silakan ketik, baru adik-adik ketik ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Siapa tokoh yang dikhotbahkan di minggu hari ini? A. Musa, B. Nuh, C. Tuhan Yesus. Silakan mengetik. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Oke, kita kunci. Jawabannya adalah C. Tuhan Yesus. Yes. Selamat yang benar. Sekarang kita mau putar spin. Sekarang kita putar spin
Matius 22 ayat 37, B. Mazmur 1 ayat 1, C. Roma 12 ayat 1. Ayo silakan diketik. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Jawabannya adalah A. Matius 22 ayat 37. Oke, putar spin. Sekarang kita putar spinnya. Putar. Stop. Poinnya 100. Yes. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir, siap-siap ya. Jangan diketik dulu ya. Pertanyaan ketiga. Tema kita minggu ini adalah A. Jehovah Jireh, B. Jehovah Hamelek, C. Jehovah Shalom. Mulai ketik. 1, 2, 3, 4, 5, start. Jawabannya adalah B. Jehovah Hamelek. Oke, yang benar. Oke, sekarang kita mau putar spinnya. Kita putar spin. Putar. Stop. Nilainya 250. Selamat kepada yang sudah menjawab. Oke, kita selesai untuk kuis. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.